Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pada materi Word, di mana judul pada materi ini yaitu analisis perbandingan, yang di mana data yang diperoleh dari Word didapatkan dari data Excel dan SPSS. Yang pertama itu means, di mana means mempunyai data usia, min, end, dan deviation, di mana usia 1, 2, 3, 4, dan 5, min 3,00, 4,00, 4,7, 5,11, 5,29, total 4,57, N 47397, total 30. Secara keseluruhan, total rata-rata preferensi rasa suka terhadap minuman adalah 4,57 dalam skala 1-7, di mana kelompok usia lebih besar 44 mempunyai preferensi lebih tinggi dari kelompok lainnya. Hasil rata-rata tingkat preferensi di atas dibagi menjadi dua kelompok usia, yaitu kelompok usia di bawah 35 tahun dan di atas 35 tahun. Di mana untuk kelompok usia di bawah 35 tahun mempunyai preferensi lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia di atas 35 tahun. Yang kedua, one sample test. Tabel pertama menunjukkan statistik deskriptif tingkat preferensi rasa suka terhadap minuman kaleng merek A dari 50 responden. Rata-rata preferensi rasa suka terhadap minuman kaleng merek A adalah 5,68 dengan standar deviasi 1,20272. Oleh karena nilai p-value pada tabel one sample test menunjukkan nilai 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah tolak hipotesis 0. Hal tersebut berarti rata-rata preferensi 5,68. Menunjukkan perbedaan yang nyata dengan preferensi yang ditetapkan oleh Departemen Pemasaran, yaitu 5. Sehingga produk minuman baru merek layak untuk diluncurkan. Yang ketiga, independent sample test, di mana mempunyai data grup statistik dan independent sample test. Tabel pertama menunjukkan statistik deskriptif rata-rata dan standar deviasi dari kedua kelompok kota, dan tabel kedua menerangkan penggunaan statistik uji T untuk uji perbandingan dua kelompok. Oleh karena nilai p-value statistik uji T sebesar 0,003. Maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata frekuensi menonton televisi A di dua kota untuk kelompok usia 13-19 tahun. Di kota Bogor memiliki frekuensi menonton TV A lebih tinggi dibandingkan dengan kota Jakarta. Yang keempat, one way ANOVA, di mana mempunyai data test of homogeneity of variance penjualan dan ANOVA penjualan. Tabel pertama menunjukkan statistik deskriptif hasil penjualan minuman di 3 kota. Rata-rata penjualan di kota Bandung sebesar 221.000 kaleng minuman, di kota Bogor 176.000, dan di kota Jakarta sebesar 192.000. Test of homogeneity of variance menunjukkan nilai p-value sebesar 0,053, lebih besar 0,05. Maka kesimpulannya adalah terima hipotesis 0. Hal tersebut berarti bahwa ketiga kota mempunyai variasi penjualan yang sama setiap bulannya. Dari hasil tabel ANOVA diketahui bahwa p-value statistik uji F sebesar 0,001 atau lebih kecil 0,05. Maka kesimpulannya adalah tolak hipotesis 0. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil rata-rata penjualan minuman di 3 kota. Selanjutnya, pair sample test, mana mempunyai data pair sample statistik, pair sample correlation,
pair sample test. Hasil di atas menunjukkan rata-rata dan standar deviasi kedatangan pengunjung tahun 2005 dan tahun 2006. Rata-rata kedatangan pengunjung tahun 2005 adalah 69.000 pengunjung per bulan, sedangkan rata-rata kedatangan pengunjung tahun 2006 adalah 76.583 pengunjung per bulan. Oleh karena itu, nilai p-value statistik uji T adalah sebesar 0,017 atau lebih kecil 0,05. Maka kesimpulannya adalah tolak hipotesis 0. Hal tersebut berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata kedatangan pengunjung setiap bulannya antara tahun 2005 dan 2006. Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan rata-rata kedatangan pengunjung tahun 2006 dari tahun 2005. Untuk memperjelas tren kedatangan pengunjung yang dating setiap bulannya antara tahun 2005 dan 2006 dapat digunakan metode grafik, yaitu grafik line. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini kita akan menentukan hasil SPSS, perbandingan mean, open sample test, independent sample test, pair sample test, dan one way ANOVA. Yang pertama kita lakukan adalah untuk menghasilkan perbandingan mean. Klik analyze, pilih compare means, pilih means, masukkan variabel rasa dalam kolom dependent list. Klik rasa, masukkan ke dependent list. Selanjutnya masukkan variabel usia ke dalam kolom independent list. Klik OK. Ini hasil dari perbandingan mean. Yang kedua, one sample test. Di mana langkah-langkahnya? Pertama, klik analyze, pilih compare means, pilih one sample test, masukkan variabel tingkat preferensi ke dalam kolom test variabel. Beri nilai 5 pada kolom test value. Klik OK. Dan inilah hasil dari one sample test. Selanjutnya, independent sample test. Yang pertama, klik analyze, pilih compare mean, klik independent sample test. Masukkan variabel frekuensi ke dalam test variabel. Selanjutnya, masukkan variabel televisi